warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian gangguan mental. Gangguan mental adalah suatu keadaan di mana fungsi mental seseorang mengalami disfungsi. Yang dimaksud dengan gangguan adalah hal-hal yang menyebabkan ketidakberesan atau ketidakwajaran terhadap kesehatan mental atau jiwa. Dalam terminologi yang lain, gangguan mental ialah adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam diri kita, berpusat pada perasaan, emosional, dan dorongan, yang mengakibatkan pada ketidakharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, yang menyebabkan kehilangan daya tahan jiwa. Pada akhir, jiwa menjadi labil dan cenderung mudah terpengaruhi pada hal-hal yang negatif, serta dirinya tidak mampu merasakan kebahagiaan serta tidak mampu mengkualitaskan potensi-potensi yang ada dalam diri secara wajar. Macam-macam gangguan mental serta mekanisme secara molekuler. Ada beberapa tahap. Yang pertama ada anxiety disorders, gangguan kecemasan. Yang kedua ada mood disorder, gangguan suasana hati. Yang ketiga ada psychotic disorder, gangguan psikotik. Yang keempat ada eating disorder, gangguan makan. Yang kelima ada obsesif compulsive disorder, gangguan obsesif dan kompulsif. Yang keenam ada impulsive control dan addiction disorder, gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Yang ketujuh ada personality disorder, gangguan kepribadian. Yang kedelapan ada post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma. Yang kesembilan ada dissociative disorder, gangguan disosiatif. Ada pengobatan gangguan mental. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalankan gaya hidup yang sehat. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif, adalah jenis fisioterapi yang bertujuan menghubung pola pikir dan respons pasien dari negatif menjadi positif. Yang kedua, obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas fisioterapi. Dokter dapat meresepkan sejumlah obat berikut. Yang pertama ada antidepresan, misalnya fluoxetine, antipsikotik sepertinya aripiprazol, pereda cemas misalnya alprazolam, mood stabilizer seperti Ithium. Perubahan gaya hidup, menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan di atas. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah: pertama, mengurangi asupan gula dapat makanan, memperbanyak makan buah dan sayur, membatasi konsumsi minuman berkafein, berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, melakukan olahraga secara rutin, makan cemilan dengan sedikit karbohidrat sebelum tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Pencegahan gangguan mental. Tidak semua gangguan mental dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko serangan gangguan mental, yaitu tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres yang baik. Tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Jangan merokok dan menggunakan NAPJA. Batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai. Segera ke dokter bila muncul gejala gangguan mental.
gangguan mental yang sering terjadi pada ibu hamil dan cara pengobatan yang aman: depresi, sering panik, gangguan obsesi kompulsif, gangguan bipolar, skizofrenia, penyakit mental kronis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.